Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS take home saya. Arus laut, gelombang laut, pasang surut, dan evolusi pantai. Arus laut adalah gerakan air laut secara horizontal dan vertikal yang disertai perpindahan massa air. Peredarannya menetap dan teratur. Dua faktor utama penyebab arus adalah faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal itu adalah perbedaan densitas, gradien tekanan mendatar, dan gesekan lapisan air. Lalu faktor eksternal itu seperti gaya tarik matahari dan bulan, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Adapun jenis-jenis arus berdasarkan proses terjadinya adalah arus Ekman. Arus Ekman adalah arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua ada arus thermoline, di mana arus ini dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Selanjutnya ada arus pasang surut, di mana arus ini dipengaruhi oleh pasang surut. Lalu ada arus geostropik. Arus ini dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Terakhir ada arus wind-driven current, di mana arus ini pola pergerakan dilakukan oleh angin. Jenis-jenis arus berdasarkan kedalaman ada dua, yaitu arus permukaan dan arus dalam. Persebaran arus di seluruh dunia, yang pertama ada di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik bagian sebelah utara Khatulistiwa ada arus Kuroshio, arus California, arus Oyastro. Yang kedua ada di sebelah selatan Khatulistiwa. Arus-arusnya adalah arus Hamdard atau arus Peru, arus angin barat, arus Australia Timur. Yang kedua arus di Samudra Atlantik. Yang pertama bagian utara Khatulistiwa. Arus tersebut seperti pada layar ini, arus Teluk Gulf Stream, arus Tanah Hijau Timur atau Greenland Timur, arus Labrador, arus Kanari. Yang kedua di sebelah selatan Khatulistiwa, yaitu arus Brasilia, Benguela, angin barat. Persebaran arus di Samudra Hindia bagian utara Khatulistiwa adalah angin arus musim barat daya dan angin musim timur laut. Yang bagian selatan Khatulistiwa ada arus Mascarena dan arus angin barat. Great Ocean Conveyor Belt merupakan istilah global untuk siklus termoalin yang menggambarkan gerakan arus dingin dan asin di lapisan dalam dan air yang hangat di permukaan. Angin, suhu, air, salinitas adalah pengontrol sabuk aliran global ini, di mana sabuk aliran berperan dalam memindahkan energi panas di atmosfer, seperti pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya ada zona surf. Zona surf lokasi terjadinya aktivitas angkutan sedimen di daerah pantai. Umumnya terjadi akibat induksi gelombang. Lalu ada rip current. Rip current adalah arus yang terbentuk di dekat pantai yang bergerak dari surf zone ke laut. Arus ini dapat dimanfaatkan peselancar untuk berselancar dan dapat melewati zona tempat gelombang memecah. Arusnya berbahaya bagi wisatawan yang bermain di perairan dekat pantai. Lalu ada faktor pembangkit arus permukaan. Yang pertama bentuk topografi dasar lautan. Beberapa sistem utama lautan di dunia dibatasi oleh massa daratan dari tiga sisi dan pulau oleh arus equatorial counter. Batas-batas ini menghasilkan sistem aliran yang tertutup. Alirannya cenderung mengarah dalam satu bentuk bulatan, yang nantinya disebut dengan istilah gire. Yang kedua ada gaya Coriolis dan arus Ekman. Arus Ekman ini mempengaruhi massa aliran air, yaitu membelokkan arah dari arah yang lurus.
Lalu gaya ini timbul sebagai akibat dari perputaran bumi pada porosnya dan menghasilkan adanya aliran gire yang mengarah ke arah jarum jam. Gelombang laut. Gelombang laut yang terjadi di zona surf ada spilling, plunging, collapsing, dan sarnging. Spilling ini terjadi apabila gelombang kemiringan menuju ke pantai yang datar, dan plunging ini energi gelombang pecah akan dihancurkan dalam turbulensi. Nah, sebagian kecil dipantulkan pantai ke laut. Collapsing adalah gabungan gelombang plunging dan sarnging. Bagian bawah muka gelombang menjadi lebih curam dan menghasilkan buih. Sedangkan sarnging sendiri adalah terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar. Energi ini dipantulkan kembali ke dalam laut. Berikut ada gambar klasifikasi gelombang pecahnya. Selanjutnya, gelombang internal Kelvin dan Rossby. Gelombang internal ini adalah jenis gelombang gravitasi yang terjadi di permukaan. Gelombang ini juga disebut gelombang gunung. Jika gelombang gunung pecah, maka dapat menghasilkan angin hangat yang kuat. Sebenarnya ada ilustrasi, tapi kita skip. Yang kedua ada gelombang Kelvin. Nah, gaya Coriolis membelokkan gerak parsel air ke arah pantai, sehingga terjadi penumpukan massa air di dekat batas pantai. Gelombang ini dapat mempertahankan gaya gravitasi, namun amplitudenya kurang secara eksponensial ketika menjauhi pantai. Selanjutnya ada gelombang Rossby. Gelombang ini merambat dalam arah zonal di sepanjang ekuator. Gelombang ini juga merupakan gerakan fluida yang memenuhi prinsip kekekalan potensial vortisitas. Nah, riwayat hidup gelombang didasarkan dengan sifat-sifat gelombang yang dipengaruhi oleh 3 bentuk angin. Yang pertama itu kecepatan angin. Semakin kencang angin bertiup, maka semakin besar pula gelombang yang terbentuk. Sifat yang kedua adalah lamanya angin bertiup. Tinggi, kecepatan, dan panjang gelombang cenderung akan meningkat, sejalan dengan meningkatnya waktu pada ketika angin pembangkit gelombang sudah mulai untuk bertiup. Sifat yang ketiga adalah jarak tanpa rintangan, atau disebut juga dengan fetch. Gelombang yang terbentuk di danau, fetch-nya lebih kecil dan panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter saja. Sedangkan untuk lautan bebas, fetch-nya lebih besar karena memiliki panjang gelombang sehingga beberapa ratus meter yang dimiliki panjang gelombangnya. Selanjutnya pasang surut. Pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turun permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh bumi, bulan, dan matahari. Pasang surut ada 2 periode. Yang pertama adalah periode pasang purnama, dan yang kedua periode pasang perbani. Pada tabel ini ada menunjukkan perbedaan dari periode pasang surut, purnama, dan perbani, di mana periode purnama itu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus, sedangkan perbani itu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada purnama juga menghasilkan pasang yang sangat tinggi, namun di perbani menghasilkan pasang yang rendah. Pada purnama surut yang sangat rendah, di perbani surutnya sangat tinggi. Pada purnama juga terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama, sedangkan pada perbani terjadi pada saat bulan 1/4 dan bulan 3/4. Ini ada gambar pasang perbani dan pasang purnama. Tipe-tipe pasang surut dari yang pertama pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. Yang pertama, dalam satu hari terjadi 1 kali pasang surut,
Periode pasang surutnya 24 jam 50 menit dan setiap hari pasang surut bergeser 50 menit lebih lambat. Artinya bila hari ini pasang tertinggi pada pukul 6 pagi, maka esok harinya pasang terjadi pada pukul 6.50. Pada pasang surut harian ganda, dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Tingginya hampir sama. Pasut terjadi secara berurutan dan teratur. Periodenya 12 jam 25 menit. Periode pasang 1 dan 2, surut 1 dan 2 masing-masing selama 6 jam 12 menit. Selanjutnya ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal dan tipe pasut campuran condong ke harian ganda. Nah, di sini satu hari terjadi 1 kali pasang surut pada campuran condong ke harian tunggal. Tetapi kadang-kadang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Namun pada tipe pasang surut campuran condong harian ganda, itu dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali air surut. Tetapi tinggi dan pasang surutnya berbeda. Cara mengukur pasang surut dengan metode Admiralty. Nah, Admiralty itu metode yang digunakan untuk menghitung konstanta harmonik pasang surut dari pengamatan pasang surut muka air laut tiap jam selama 15 menit pintan atau 15 hari. Proses perhitungannya dihitung dengan bantuan tabel dari perangkat lunak Microsoft Excel. Harus melakukan interpolasi yang telah ditetapkan. Setelah itu, maka akan diperoleh konstanta harmonik yang akan dilanjutkan dengan analisa data konstanta harmoniknya. Di sini mempunyai penyusun skema-skema. Nanti ada skema 1, skema 2, hingga skema akhir. Nah, di sini penyusun skema 3, penjumlahan dari perhitungan pada kolom-kolom dari skema 3 untuk X awal merupakan penjumlahan antara X1 positif dan X1 negatif. Mekanisme evolusi pantai, ada pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada terminologi pantai. Ada backshore, ada bar break zone, beach, berm curse, berm scarp, coastline, dan crest, dan scrape, foreshore, low tide, tirage area, low water line, MHW, MLW. Nearshore adalah zona lautan dari Swiss zone yang biasanya berada pada kedalaman 20 meter dan merupakan awal memasuki zona offshore. Offshore itu adalah daerah dari gelombang pecah sampai ke laut lepas. Sekian presentasi saya. Apabila ada penyebutan kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.